Transportasi umum Indonesia akhir-akhir ini berubah menjadi yang jauh lebih baik. Moda transportasi saat ini jauh lebih efisien, lebih nyaman, lebih modern, dan juga tentu saja lebih bisa menarik perhatian masyarakat untuk digunakannya. Nah, salah satu primadona moda transportasi tahun 2023 ini adalah kereta cepat Wush dari Jakarta Bandung yang mampu memangkas waktu perjalanan dengan sangat signifikan. Nah, Final Notes kali ini akan melihat apa-apa saja ya transformasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sampai akhir tahun ini, dan juga bagaimana minat dan animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Bersama saya Desi Anwar dari Stasiun Kereta Cepat di Halim. Kementerian Perhubungan sebagai institusi pemerintah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik terus berupaya dan memperbaiki dan menyempurnakan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kinerja sektor transportasi harus terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Budi menyebut melalui transformasi dan inovasi, modernisasi di sektor transportasi akan dapat terwujud dan mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Kolaborasi dan sinergi yang baik antar seluruh insan transportasi, baik Kemenhub selaku regulator, operator transportasi, pemerintah daerah, mitra kerja, dan unsur terkait lainnya berperan penting dalam menciptakan transportasi yang handal serta efisien dan berdaya saing. Halo, apa kabar? Pak Budi, apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kita Final Notes kali ini kita berada di Stasiun Halim. Ya, Ini betul. stasiun kereta cepat Wush, ya. Wush. Sudah ditemani tentu saja oleh Menteri Perhubungan kita Budi Karya Sumadi, dan kita sering sekali berjumpa untuk selalu mengawal ini evolusi dari transportasi umum kita, dan tentu saja tahun ini primadonanya ini adalah kereta cepat Wush. Tapi mungkin kita masuk dulu ya sambil kita lihat. Lebih enak. Silakan. Ya, silakan. Sebagai yang memiliki. Iya, baik. Pak Budi, Ya, ini kan model dari kereta cepat Wush ya. Ya. Ini kan kita sudah lebih dari 2 bulan ya diresmikan kereta cepat dari Jakarta Bandung ini. Mungkin bisa cerita sedikit selama ini bagaimana ya animo penggunaannya, dan juga apa sih yang kita bisa pelajari mengenai kereta cepat ini? Jadi kereta cepat ini tentu tantangan ya. Jadi bagaimana satu teknologi yang sangat canggih diberlakukan di Indonesia yang belum pernah di Asia Tenggara. Tentu kita was-was ya, apakah ini bisa berjalan atau tidak, bagaimana penerimaan masyarakat. Oleh karenanya kami bersama-sama KAI dan KCC melakukan suatu pengamatan, klarifikasi dengan sesama. Tapi yang ada 2 hal yang spesial lah di awal ini. Yang pertama kali adalah penamaan Wush itu sendiri ya. Penamaan Wush itu Presiden menginstruksikan kira-kira 3 minggu menjelang diresmikan. Nah, coba cari namanya lewat Pak Parti. Wah, kita bingung kan. Dan kita kan bukan ahli grafis. Nah, lalu kita undanglah 10 ahli grafis. Kasih nama. Apa aja waktu idenya? Apa saja waktu itu ide yang keluar? Ada yang kilat, ada yang
Nusa Kirana dan sebagainya gitu. Bawa presiden, nggak ada yang setuju. Gitu. Terus Pak Presiden bicara gini, itu loh, was-was itu loh. Maka kami dan Pak Pratik carilah di dictionary kan. WUS itu ternyata jelek artinya. WUS SS, WUS ZZ. Nah setelah itu ketemulah namanya WUS, WHOOSA gitu. WUS ya. Jadi itu WUS memang itu. Dan terbukti semua orang kalau saya ke Singapura, ke Malaysia, nggak tanya kereta cepat, WUS-nya gimana? WUS-nya gimana? Karena WUS memang itu cepat. Iya. Tapi WHSSO ini kan ada artinya juga Iya, kan singkatan. artinya memang cepat mengkilat, cepat dan menggelegar gitu ya. Jadi bangga juga kita. Saya kadang-kadang sombong. Wah sekarang WUS sama terkenalnya dengan Shinkansen atau TGV gitu. Iya, nah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan melalui banyak kampung, ya. Nah oleh karenanya saya dengan teman-teman KCIC itu bilang oke, sekarang kita buat sosialisasi sebaik-baiknya lewat sosial media, lewat CSR dan sebagainya. Ya. Dan Pak Presiden sangat piawai lah ya, ngajak semua endorser, ngajak duta besar dan sebagainya. Rupa itu memberikan suatu kemudahan bagi kita untuk memperkenalkan ini. Dan secara kebetulan dan memang sudah direncanakan produk ini adalah produk yang unggul. Di Cina itu produk akhir daripada yang ada di Cina adalah ini. Oke, jadi ini betul-betul yang teknologi terakhir. Bisa dikatakan bahkan lebih canggih daripada Shinkansen sendiri, Pak Budi, atau kita paling tidak sama lah level dari segi kualitasnya. Kalau dengan Shinkansen lebih dikit. Lebih dikit. Kalau dengan TGV lebih banyak. Lebih banyak ya, karena TGV lebih tua lagi ya, ini teknologi. Nah Pak Budi, saya terus terang masih sampai saat ini belum mencoba. Nah bagi teman-teman juga yang belum pernah merasakan ya apa keunggulannya, pengalamannya, mungkin bisa diceritakan apa-apa saja yang menarik dari kereta api ini dan pengalaman seperti apa, baik dari kecepatannya, kecanggihannya, dan kenyamanannya mungkin. Karena Pak Budi udah paling sering ini naik WUS. Jadi saya sebenarnya juga worried pertama kali ya, ini bagaimana ini bisa dioperasikan. Saat itu saya dengan Pak Luhut kita coba dengan kecepatan penuh itu 380, kaget kita. Wow. Iya. Jadi benar-benar wush. Iya. Sebentar juga udah sampai ke Bandung kan. Cuman nggak sampai 45 menit ya. Oh, 45 itu udah sampai ke Taman sudah Bandung. Oke, jadi karena lebih cepat lagi. ini sendiri 25 menit ya. Terus naik feedernya 20 menit. Nah, jadi cepat. Tapi memang secara operasional kita tetapkan 350. Nah, tentu pengalaman dari endorser, apakah itu teman-temannya presiden, endorser, teman-teman, semuanya memang kata yang paling tepat sulit dibayangkan. Sulit dibayangkan, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia ya, kecepatannya 350, itu kita jalan itu enak aja. Nggak goyang. Nggak goyang. Nggak berisik. Nggak berisik. Karena ini kan listrik kan. Kita ngobrol, bisa jalan. Jadi bahkan taruh koin nggak ger. Jadi stabil betul. Stabil sekali. Jadi ya alhamdulillah ini bisa menjadi suatu produk yang bisa dibanggakan dan sejauh ini masyarakat itu bahkan sama dengan Mbak Desi. Kapan dong? Iya. Ya? Kita jadi ada excitement. Ada excitement untuk naik ini. Bahkan saya pada saat saya dari Laos ke Makassar, ke Malaysia, ke KL, ketemu dengan GM-nya. Pak, sekarang ini banyak sekali orang dari Malaysia datang ke Bandung satu hari, naik WUS untuk uji coba, untuk pengen merasakan, setelah itu Jakarta satu hari terus pulang. Hanya jadi, untuk merasakan jadi pengalaman. Jadi tujuan destinasi wisata Indonesia untuk Asia Tenggara gitu. Jadi itu jadi bukan saja destinasinya menjadi tujuan, tapi tujuannya itu mencoba naik kereta. Tapi saya rasa kita belum lengkap kalau kita tidak menanyakan kepada penumpang sendiri ya. Mungkin kita cari ini karena lumayan.
Kalau untuk masukannya lagi mungkin diperbanyak jalurnya, tidak Ya. hanya ke Bandung saja ya. Ya. Karena seperti biar Indonesia juga makin berkembang seperti Ya. di luar negeri tentunya. Hebat nih anak muda. Iya. Jadi bukan hanya ke Bandung saja, tapi kita bisa mendapatkan akses dan juga amenitas yang mau kemana aja lebih gampang gitu. Dan juga menurut saya pribadi, terutama masih mahasiswa ya Pak, ini tuh sangat affordable. Mbak? Salam kenal. Ini katanya penumpang katanya. Oh, dari mana mau kemana nih? Saya dari Jakarta mau ke Bandung. Oh, Ini, sudah iya. pernah belum? Sebelumnya sudah pernah sekali. Oh. Iya. Apa rasanya? Rasanya amazing sih, berasa kayak di luar negeri Amazing gitu. ya? Iya. Amazing katanya. Amazing. Iya. Lagi Apa pas itu ya. apanya persisnya yang amazing? Kamu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lingling, Ling Putri Ling. Pariwisata Indonesia 2023 dan semenjak ada kereta cepat ini sangat membantu saya untuk penugasan ataupun ada acara di Bandung itu enak banget sih, Pak. Ini Putri Pariwisata berarti bisa jadi endorser, bisa jadi duta Mau dong. ya. Mau pastinya. Coba dari segi kenyamanannya apa yang merasa nyaman, bedanya dengan kereta api dulu-dulu dan juga mungkin apa-apa saja fasilitas yang Lingling bisa rasakan naik kereta ini. Oke, kalau bicara tentang fasilitas dan kenyamanan pastinya beda jauh banget tentang kereta yang dulu-dulu ya. Karena kalau dulu-dulu tuh pasti suara bisingnya ada banget. Dan terutama karena ini listrik pastinya lebih nyaman dan lebih stabil ya. Dan juga biasanya ada sedikit hentakan-hentakan, ini tidak, rasa kayak nyaman banget. Bahkan kayak baru duduk, kayak baru mau tidur, udah sampai aja gitu. Memang nggak boleh tidur. Emang nggak boleh tidur, harus menikmati ya kalau di dalam sini. Ya kalau menurut aku sih kayak gitu. Apalagi feedbacknya ini kebetulan ada menterinya di sini, jadi harus ada masukannya. Apa masukannya untuk kami? Kalau untuk masukannya lagi mungkin diperbanyak jalurnya, tidak Ya. hanya ke Bandung saja ya. Ya. Karena seperti biar Indonesia juga makin berkembang seperti Ya. di luar negeri tentunya. Hebat nih anak muda. Iya. Jadi bukan hanya ke Bandung saja, tapi kita bisa mendapatkan akses dan juga amenitas yang mau kemana aja lebih gampang gitu. Dan juga menurut saya pribadi, terutama masih mahasiswa ya Pak, ini tuh sangat affordable dibandingkan Affordable. kalau kita. Sangat affordable. Iya, masih affordable sih. Ini kalau ini kan ada berapa kelas ya di sini Pak Ada Budi? 3 kelas, ada ekonomi, ada VIP, ada VVIP. Oke, nah kalau Liling sendiri naik kelas apa? Aku pilihannya? ikut yang ekonomi yang paling Ya, ini kalau ekonomi affordable. sekarang berapa harganya? Sekarang masih promo 200.000. Nanti kalau sudah berlangsung normal 300, masih affordable ya? Masih affordable. Jadi 300.000 masih bersahabat dengan kantong mahasiswa. Iya. Ya, dibandingkan dengan bawa mobil sendiri ataupun misalnya bawa sewa mobil, biasa per hari lebih mahal gitu ya. Ya, Iya. mahal dan capek. Mahal dan capek, iya. Goyang-goyang gitu ya. Iya, macet juga. Macet. Bener. Risiko kecelakaan lagi ya. Amit-amit, iya. Iya. Tapi ini kelihatannya ini sudah mau dipanggil ini. Iya. Jadi mau jalan? ada berapa per jam ini? Sehari itu ada 20 perjalanan. 20 dari Jakarta, 20 dari Bandung. Dan okupansinya di atas 70%, jadi tinggi sekali. Kadang-kadang nggak dapat tempat ya. Kalau di yang akan datang kita akan nanti kalau tahun baru mau ke sana akan ada 48 perjalanan. Ada 48. Jadi ini sekarang ini okupansinya lebih dari 70%. Lebih. Iya. Jadi kalau Lingling ke Bandung, Iya. ya, ini akan menjadi moda transportasi pilihan ya. Of course, pastinya. Kalau teman-teman kamu bagaimana? Mereka juga tertarik nggak? Kalau teman-teman aku sendiri, mereka bahkan udah cobain duluan daripada aku, dan makanya aku jadi mau cobain karena teman-teman aku bilang ini enak banget daripada kamu sewa mobil sendiri, sewa supir dan lain-lain. Ini tuh sangat affordable, apalagi yang mau cepet langsung pergi pulang gitu, nggak nginep misalnya. Nah kalau dari Gitu. segi stasiunnya sendiri sesuai dengan ekspektasi nggak? Karena ini stasiun juga bagian dari ekosistem perjalanan dan pengalaman itu. Kalau untuk stasiunnya sendiri di luar ekspektasi sih, karena aku mikirnya bakal kayak, waduh panas, terus kayak ngantri-ngantri seperti stasiun-stasiun zaman dulu ya. Cuman ini kayak, wow ini nggak kayak berasa kayak bandara internasional Iya. jatuhnya. Kayak bandara ya. Iya, keren kayak banget. Tapi mungkin lebih baik dari bandara karena bandara sekarang lebih ramai ya. Lebih Jadi ramai, ini ya. justru lebih Benar-benar, ramai. Tapi Lingling kelihatannya kita nggak ingin kamu ketinggalan kereta. Iya bener. Jadi terima kasih banyak ini Terima kasih. masukannya, Terima kasih, feedbacknya. Pak. Selamat jalan kesempatannya, ya. iya. Selamat jalan. Selamat Terima jalan, kasih. Lingling. Saya pergi dulu dahulu. Terima Iya. kasih.
ada kelihatan peningkatan penggunanya dari selama 2 bulan ini? Iya, kita nambah jumlah. Kita mulai dari 10, tambah 15, sekarang 20, nanti akan 48 atau 24. Kadang-kadang kalau weekend tuh susah dapat. Susah dapat tiketnya? Jadi penjualannya pun 1 minggu sebelumnya gitu. Itu yang membuat ya lumayan diapresiasi oleh masyarakat. Iya, nah ini kebanyakan ya sekarang orang masih menggunakan ekonomi atau sudah memilih untuk bisnis sama first class. Bisnis sama VVIP malah duluan habis. Oh ya malah duluan habis ya. Jadi kalau satu trip ya Jakarta Bandung ini kalau full itu bisa kapasitasnya berapa orang? Pak Budi? Kapasitas kira-kira hampir 600. Hampir 600 ya. Taruhlah ini full capacity, jadi harusnya ini kalau break even boleh tahu ya. Break evennya dengan dari modal dan nanti pemasukan ini berapa tahun kira-kira? Jadi memang yang namanya kereta api itu sebenarnya infrastrukturnya itu harus di-carry oleh pemerintah. Jadi yang di-carry oleh badan usaha itu adalah OPEC-nya. Oke, operationnya operationnya itu. Jadi sejauh ini bagus. Masih bagus ya. Dan kalau kita lihat juga kereta api semacam ini dari segi cost-nya itu lebih mana? Maintenance-nya atau apanya? Jadi memang yang mahal itu terutama 2 hal. Satu adalah investasi karena memang high tech ya. Yang kedua electricity. Karena ini kan menggunakan listrik dan cepat gitu. Ya. Makin cepat makin membutuhkan konsumsi listrik yang banyak. Ini kelihatannya ini Pak penumpang sudah mau mau pergi, Ya, jadi lain kali janji ya. Ya. Kita nanti mungkin tahun baru kita naik naik push ke Bandung bareng-bareng, tapi kita turun dulu. Kalau enggak nanti kita bisa kebablasan ini. Jadi stasiun ini juga masih baru sekali ya? Baru sekali. Tapi konsepnya ini apa? Kan tadi Pak Budi kan datangnya dari LRT, jadi ini kan harus semua terintegrasi begitu kan? Ya, jadi memang konsep yang Pak Presiden inginkan itu angkutan massal perkotaan dan angkutan massal antar kota itu harus ada dan disatukan. Nah inilah link yang signifikan yang terjadi di mana LRT itu dari Bekasi, bahkan dari bandara, turun dari bandara, turun di Duku Atas, naik LRT, lalu datang ke sini, sampai di sini, sampai di Bandung. Ya. Jadi ini terjadi. Bahkan tadi diceritakan bahwa mereka yang akan ke Singapura, orang-orang dari Bandung, itu naik bus. Karena mereka ngitungnya kan dari Bandung 1 jam. Ya. Naik bis 1 jam, 2 jam is okay. Ya. Nah ini mungkin kekhasannya dari kereta api cepat itu, kalau kita lihat kayak seperti Shinkansen, TGV yang di China ini moncongnya ya? Ini moncongnya. Ini nanti desainnya ada tulisan WUS, ya. Tapi ini belum tergambar semuanya. Jadi satu yang membanggakan. Ini aerodynamic ya? Aerodynamic. Bentuknya juga terlihat. Oke. Nah ini tadi kan ada masukan ya dari penumpang. Katanya agar lebih banyak lagi dan yang penting lagi lebih banyak lagi jalurnya. Ya. Apa rencananya ke depan? Jadi memang kita sedang studi untuk menjadikan ini tidak hanya ke Bandung, tapi sampai Surabaya. Tentu untuk Surabaya kita butuh kalkulasi anggarannya berapa, jalurnya sebelah mana, dan kira-kira bagaimana skema investasi yang akan dilakukan. Dan ini sedang studi, insya Allah kita akan memberikan kesempatan pemerakasa pada satu pihak tertentu, dan nanti kita tender biasanya ya, kita bidding, nanti pemerakasa mendapat right to match untuk mendapatkan
membangun ini sendiri. Tapi ini jadi masih sebagai prototipe ya. Kalau Prototype. misalnya bisnis modelnya memang jalan dan kerjasamanya itu baik, ada kemungkinan direplikasi. Ya, Ya, justru dengan, sebenarnya dengan yang sama gitu ya, mungkin. justru dengan kita belajar yang tidak mudah ini, tentu menjadi pelajaran kita yang akan datang. Dan KCIC ini sangat terbuka, membuka kesempatan anak-anak muda kita belajar. Dia sediakan museum dan sebagainya. Pelajaran yang kita petik dari apa yang kita lakukan sekarang, ini takes time karena harus membebaskan tanah, Ya. harus menembus gunung-gunung. Jadi alternatif yang baik apabila kita melalui jalan atau jalan kereta api yang ada, sehingga tidak butuh pembebasan tanah, bahkan kita tidak perlu menembus gunung. Nah ini mungkin akan mengefisienkan sangat banyak. Yang kedua, preparation dengan perencanaan. Tentu kalau kita rencanakan dengan baik, ada hal-hal tertentu yang bisa kita efisiensikan. Pelajarannya banyak sekali dengan kita Penumpang yang melakukan. kami hormati, Oke. kereta api cepat nomor G124. Wush, wush, wush. Ya. Budaya baru ini memang harus kita jadiin contoh dan jadiin spirit bahwa kita harus membangun ini dengan satu visi yang jauh ke depan, bukan ngomong saat ini. Ya, final notes dari Stasiun Halim, ini stasiun kereta cepat Wush. Saya ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan kita melihat betapa dalam 2 bulan ini animo yang menggunakan Wush ini semakin lama semakin meningkat. Jadi total sekarang Terus naik, sekarang udah 20 perjalanan. 20 perjalanan Dan per hari. 18.000 sekarang. 18.000 dan tentu saja ini kan kita akhir tahun. Jadi kalau proyek Ada naik Nataru Naik lagi jadi 48 perjalanan. 48 perjalanan dan tentu saja ini merupakan kalau saya lihat ini bukan saja alternatif nanti, pasti akan menjadi moda transportasi pilihan ya dari Pilihan jadi destinasi wisata. dan jadi destinasi. Tapi dari segi angka ya kita mungkin bicara dengan angka. Sudah berapa investasi yang ini digunakan Investasi untuk membangun seluruh mendekati ekosistem 80 ini? triliun. 80 triliun. Ya, tapi memang itu ada effort yang bisa kita pikirkan untuk dilakukan efisiensi karena ini harus membebaskan tanah, harus menembus gunung, harus ada elevated is okay ya. Jadi memang kalau mau moderate itu paling bagus adalah elevated dan jangan membebaskan tanah. Ya, jadi bisa inilah, Ya. bisa lebih efisien. Nah, kalau ke depannya angka ini pasti bisa jauh lebih turun kalau tadi menggunakan yang existing. Ya, Tapi betul. berarti ada perubahan secara teknisnya karena Ya, kalau yang betul. sekarang kan kita masih kita analog lah istilahnya. Ya, ya. Kalau nanti kan semua listrik ya, Ya. yang ke Surabaya. Ya. Kira-kira memerlukan Jadi waktu gini, berapa lama? Saya pikir seperti sekarang ini antara Wush dengan Parahyangan ini sedikit sekali yang shifting ke sini. Yang banyak shifting ke sini adalah pengendara mobil. Ya. Nah, kalau kita bicara ke Surabaya, kita mungkin studi 1 sampai 2 tahun lah. Membangun mungkin 4-5 tahun lah. Jadi 7 tahun kemudian Jakarta Surabaya insya Allah bisa nyambung. Ya, dan seharusnya teknologinya juga semakin lama semakin murah. Makin Kan ya, murah. semakin canggih. Nah, ini kan ada perubahan bukan saja dari moda transportasi tapi dari pertama gaya hidup Gaya hidup. ya. Kedua dari segi dampak terhadap perekonomian ya. Ini kan menyatukan kota dengan jarak tempuh yang semakin lama kan semakin dekat. Tapi secara keseluruhan nanti dampak yang akan sangat terasa khususnya antara kota ini apa saja dengan kehadiran kereta api cepat Ya. seperti ini. Ya pertama kali memang concern adalah kemacetan ya. Karena kita tahu Jakarta Bandung itu sudah
begitu Oversupply macet. lah ya, Dan capacity. terutama di Bandung, kalau saat Sabtu Minggu kan macet sekali. Ya, satu kita bicara kemacetan. Yang lain adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini menjadi satu concern yang bahkan beberapa international konsultan, ya kamu harus teruskan itu menjadi satu hal yang menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan, menggunakan bus ya atau menggunakan kereta listrik yang sudah kita lakukan di Jakarta. Ya, ini baru datang ini. Dari Wush. Bandung baru datang Ini benar-benar cakep ya keretanya ya. dan nggak berisik. Ya. Nggak terlalu berisik. Tapi biasanya kalau kereta api tradisional kan ada cek gitu kan, ada romantisme juga. Tapi suatu hari semua yang Pak Budi bayangkan Nggak, semua tetap akan ada. pindah Tetap- menjadi kereta tetap listrik. Ada kereta yang biasa. Jadi ada 3 jenis kereta, kereta cepat, kereta biasa, bahkan kereta yang murah sekali karena disubsidi. Yang satu lagi adalah kereta logistik. Nah, jalur-jalur yang ada ini akan lebih diarahkan pada jalur untuk kereta yang biasa, yang relatif tidak mahal, dan logistik. Jadi kita punya pilihan yang punya perbedaan, diferensiasi yang lumayan gitu ya, sehingga mereka punya pilihan naik bus atau naik Jadi ini alternatif dan masing-masing memiliki segmentasi masuk. segmentasinya. Jadi ada pilihan bisa Ya, terbang, Ya. bisa lewat jalan darat, tol, tentu saja bisa betul. lewat dengan kereta Ya. api begitu. Ya. Pak Budi, ini kalau kita lihat memang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat cepat evolusinya. Dulu saya masih ingat itu untuk membangun MRT saja itu sudah harus berpuluh-puluh tahun begitu. Akhirnya sudah Belasan terwujud. Ya, belasan tahun dan banyak trial and error-nya. Mungkin kalau kita lihat ke belakang, sejak Pak Budi menjadi Menhub itu sudah 7 tahun ya sekarang. 7 tahun. Coba mungkin lihat kilas balik ini mumpung akhir tahun, refleksinya apa? Perjalanan dan evolusi dari tugas seorang Menhub ini juga. Jadi memang ini didahului oleh mimpi atau visi ya. Kalau di pikiran kita bahwa ini harus dijalankan, angkutan massal perkotaan harus dijalankan, jalankan. Kala itu terjadi, orang pasti ikut. Seperti MRT, belasan tahun. Nah ini juga gitu, pro kontra banyak pada saat sebelum ini dioperasikan, Ya. banyak hater. Banyak ini. Nah, terus saya disarankan ajak itu orang-orang itu. Dan beberapa ngomong keren buat katanya gitu ya. Jadi memang butuh satu keberanian. Nah, Pak Presiden punya keberanian itu. Ya, kalau nggak punya nyali, nggak akan ada MRT, nggak ada kereta cepat. Inilah satu hasil pembangunan yang merubah, dan terutama anak muda lah ya. Ya. Anak muda kan sangat kritis ya dalam menyikapi apa yang ada gitu ya. Kalau kita nanggung cuma segitu gitu. Ini memang beyond ya, di atas ekspektasi mereka. Ya. Dengan adanya perubahan transportasi ini menjadi, kalau kita lihat sekarang jauh lebih modern, Ya. lebih bersih ya. Ya. Jadi yang kalau dulu yang sifatnya umum itu kan orang kan terlalu ramai, kotor, tidak nyaman, tapi sekarang menjadi nyaman. Dalam beberapa tahun ini itu kelihatan perubahan Ya. dari baik lifestyle maupun peradaban Ya. yang mendampingi evolusi ini. Ya, jujur memang kalau kita bicara MRT, LRT, apalagi WUS, ini adalah peradaban baru. Bahwa satu kedisiplinan tentang noisy, berbicara, telepon, makan, minum, nggak ada di sini. Ternyata kita bisa. Bisa. Bukan harus Buang ke sampah Singapura segala- dulu bukan. baru. Jadi kalau kita lihat di Singapura dengan MRT di sini, dengan di sini,
Ini sama baiknya gitu. Bahkan ya orang di Singapura belum ada ini sesuatu itu. Jadi memang perubahan lifestyle ini bisa membawa ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi malu di bus kayak gitu kalau kita tidak gitu. Dan memang di kereta api Indonesia ini karena tertantang dengan kompetisi ya, kompetisinya tentu dengan darat ya, kompetisinya tentu dengan airline. Sekarang ini mencapai titik equilibrium yang hampir menyamai angkutan udara. Jadi kalau saya tanya teman-teman saya yang ke Solo, ke Jogja, Semarang, itu lebih enjoy naik kereta api, ya. Karena kalau udara nunggunya berapa menit, setelah itu kalau delay seperti apa, sampai sana nunggu barang seperti apa. Ini kan langsung naik kalau kereta, apalagi bus ya. Jadi lifestyle budaya baru ini memang harus kita jadiin contoh dan jadiin spirit bahwa kita harus membangun ini dengan satu visi yang jauh ke depan, bukan ngomong saat ini. Kalau kita bicara mengenai rupiah, ya, pernah dihitung Jakarta itu kerugiannya 1 tahun ratusan triliun. Membangun LRT, MRT itu cuman 15-30 triliun. Jadi 1 tahun tuh terbayar itu. Nah, juga bus ya. Bagaimana kemacetan yang terjadi di jalan tol, bagaimana polusi yang ada, ini pasti memberikan suatu alternatif atau nilai keekonomian yang lain selain dihitung secara real berapa yang harus dikeluarkan. Iya, dan ini juga kalau kita lihat setiap kali misalnya kita terlambat karena macet, ya memang yang ada adalah kerugian. Ya. Bukan saja waktu, Ya. tapi semua Ya. ikut rugi ya dari Rugi. mengurangi produktivitas. Ya, Kalau ya. dengan ini, kalau dengan cepat ya, itu Ya. kan pasti meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah satu manfaat adanya tol laut. Sehingga produk-produk mereka itu bisa dijual, akhirnya memberikan kemakmuran mereka tanpa kita harus mensubsidi hidup teman-teman kita. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya kan ini kan bukan hanya masalah perkebunan, bukan hanya masalah kereta api dan juga ini perkotaan, tapi blueprint selama 7 tahun ini yang sudah terimplementasi Pak Bud dalam portfolio seorang Menteri Perhubungan. Jadi memang ada satu visi misi presiden, karena kami nggak punya visi misi presiden. Visi misi presiden untuk transportasi itu adalah satu konektivitas, yang kedua mempersatukan Indonesia. Lalu ada lagi turunan Indonesia sentris. Jadi membangun itu bukan di Jawa saja, tetapi di luar Jawa itu. Nah, kami menjabarkan apa yang menjadi satu visi misi presiden itu dengan kegiatan-kegiatan. Kalau di Jawa ini memang lebih banyak bagaimana kita membuat angkutan massal perkotaan, angkutan massal antar kota yang lebih banyak. Ya, itu masif kita lakukan. Kita bangun LRT, MRT, WUS, kita bangun juga katakanlah terminal-terminal yang baik gitu ya, terus bandara-bandara yang baik ya. Jadi ini menggambarkan bahwa kita ada satu improvement dalam membuat sarana prasarana itu. Nah, kan ini ada di luar Jawa, ya. Luar Jawa kami punya tugas, kalau angkutan massal kita punya by the service. Jadi 10 kota di Indonesia itu kita berikan subsidi, yang kemudian nanti satu waktu mereka bisa laksanakan sendiri. Di angkutan udara kami bangun bandara-bandara di pelosok-pelosok. Belum pernah ke Mentawai kan? Mau rencana? Mau ya. Sudah pernah ke Fak-Fak? Belum. Belum. Sudah pernah ke Asmat? Kalau itu sudah. Sudah. Tapi lama sampainya. Nah, tapi sekarang bandarnya cantik banget. Ya. Jadi
saya bandingkan dengan kota-kota kedua di negara-negara lain. Padahal kita, ya saya baru bicara lebih bagus kita. Ya. Di Pak nanti kayak masuk hotel, ya silakan. Kalau nanti ke sana pasti banyak cerita yang bisa di-share ke orang-orang lain. Ya, jadi ini juga ada semacam penyamarataan ya kita Ya, dari Sabang betul. sampai Merauke Ya. supaya perekonomiannya juga gapnya tidak Ya. terlalu besar kan ini kalau Pak Jokowi kan selalu Ya, membangun dari pinggir itu ya. betul. Kata gap itu menjadi satu turunan daripada Indonesia sentris. Kalau kita bicara Indonesia bagian timur, mereka itu ada masalah disparitas harga. Harga-harga mahal. Mereka punya masalah tidak bisa menjual barang-barang produk mereka. Nah sekarang Pak Presiden punya program, sering dengar kan, tol laut. Tol laut ya. Ya tol laut sebenarnya itu mengirimkan barang dari Jawa ke NTT, ke Maluku, juga ke Papua, supaya harganya tidak terjadi disparitas yang banyak. Dan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Jadi kalau tol laut nggak nyampe di satu tempat, mereka marah. Artinya itu sudah menjadi basic need dari mereka sendiri. Iya, dan ini sudah kelihatan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat khususnya dulu yang di daerah yang terpinggir, terbelakang dan terluar itu Pak Budi. Karena ini kan Ya. tujuan dari konektivitas ini supaya meratakan lah perekonomian. Mbak Desi katakan evolusi. Memang ini satu evolusi yang kita tanamkan sebagai satu basic pemikiran yang harus dilakukan, yang one day ini komersial. Ya. One day. Itu komersial. Dan ini terkoneksi dengan komersial. Sekarang kan disubsidi tol laut itu. Kami pelan-pelan melepas satu-satu. Pada saat satu tempat yang volumenya sudah banyak, ekonomi of skill-nya sudah banyak, kita lepas pada komersial. Tidak ada subsidi. Ke beberapa kota sudah lakukan. Bahkan satu tempat yang namanya Merauke itu menjadi lumbung beras. Selama ini kita tahu cuman lumbung beras itu ya Jakarta, Jawa, Iya. Sulsel, Lombok gitu ya. Sekarang dari Merauke. Semua kebutuhan Papua dari Merauke. Bahkan saya lagi memikirkan bagaimana dari Merauke itu ke arah NTT dan sini. Nah ini adalah satu manfaat adanya tol laut. Sehingga produk-produk mereka itu bisa dijual, akhirnya memberikan kemakmuran mereka tanpa kita harus mensubsidi hidup teman-teman kita yang di bawah. Nah, blueprint konektivitas ini kan sudah ada dari Ya. awal ketika Presiden Jokowi mulai menjabat ya, tol laut, tol udara, tol darat dan lain sebagainya untuk konektivitas. Sampai saat ini kita sudah akhir tahun 2023, kira-kira berapa persen dari roadmap itu yang berkaitan dengan transportasi dan perhubungan yang Ya sudah ini ada namanya RPJM. Ya. Ya kalau apa yang direncanakan RPJM sampai 2024, ya nearly 80% udah selesai. 80%. 20%. Jadi 20% satu tahun ini kami selesaikan beberapa terminal, deliverability daripada suatu fasilitas. Contohnya Kertajati. Ya. Kami merasa belum selesai. Karena apa? Penerbangan di sana belum terlalu banyak. Kita harus dorong. Kita punya Patimban. Yang sudah ada adalah car terminal. Tapi yang kontainer bro, itu bagian-bagian yang 20% yang harus kita selesaikan. Ya, dan supaya nanti ini kan kita membangun pelabuhan, membangun bandara baru dan bahkan di area-area yang cukup remote supaya tidak mubazir, Pak Nah, Budi. Supaya ini digunakan semaksimal mungkin dengan produktivitas dan dampak perekonomian yang kerasa. Ini yang selalu Pak Presiden sampaikan pada saya, pada kami lah, ya. Jadi kalau bikin sarana, prasarana, fasilitas tergunakan dengan baik, deliver. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita berhasil membangun, itu belum selesai, ya. Oleh karenanya apa yang terjadi di WUS
Ya alhamdulillah sudah terjadi. Makanya saya katakan tadi, Kertajati saya belum selesai. Saya roadshow ke India, roadshow ke Arab Saudi untuk mereka mau join di sini, mengoperasikan sini. Sehingga ini menjadi base dari mereka yang di Arab Saudi mahal kan. Dia bisa membuat MRO di sini. Dia bisa bikin pusat logistik di sini. Nah ini PR-PR yang sedang kita finalisasi. Jadi tergunakan dengan maksimal itu adalah bagian dari persentase yang belum maksimal. Juga sama, bandara-bandara kecil, saya punya problem lah ya dengan keterbatasan pesawat. Nah ini juga kami usahakan bagaimana keekonomian atau fungsional daripada bandara itu semakin meningkat sehingga ketergunaannya itu makin. Iya, paling sedih kalau kita melihat wah suatu dibangun bagus, terus kemudian terbengkalai, tidak maksimal dan akhirnya tidak ada yang maintain, ya kan, Pak Budi juga kan pasti inilah. Ya, itu yang menjadi tujuan. Jadi saya nggak neko-neko ya. 1 tahun terakhir ini semua fungsi-fungsi yang belum maksimal ini kita all effort. Ada upaya namanya creative financing. Creative financing. Ya, creative financing berarti kan APBN saya kan terbatas. 30 triliun itu nggak cukup untuk semuanya. Maka kami membentuk satu tim bersama dengan pemerintah ada SMI, ada PPI, mencari pemodal. Agar mereka akan masuk di dunia itu dan akhirnya karena ada interest dari India, dari Abu Dhabi, dari Saudi, maka dia juga menarik modal ke sini. Saya kasih contoh Kertajati sama Patiman. Itu berada di sebelahnya Indramayu. Di Subang. Daerahnya masih kosong. Apa artinya? Satu sisi kita sudah membangun satu fasilitas bandara internasional, sudah membangun satu pelabuhan yang rencananya sama dengan Priok, artinya lahan-lahan itu bisa diutilize oleh para investor di kemudian hari. Sehingga balancing pengembangan itu tidak ada di Jakarta ataupun di Banten, tapi ada juga di Subang, di Cirebon, merupakan daerah baru yang menjadi satu pusat integrasi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Tapi biasanya kuncinya kan harus menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, gitu kan. Jadi kalau di sini ya Pak Budi kan nggak bisa sendiri ya. Jadi itu berangkat dari visi misi dulu ya. Bagaimana Indonesia sentris itu dilakukan. Nah kalau kita udah sepakat Indonesia sentris, nggak ada yang salah dengan saya. Tapi kalau lihat secara keseluruhan tantangannya, ini kan ya dari kementerian mungkin kan punya anggaran sendiri, tapi nanti dari Pemdanya apa kontribusinya, dari operatornya, dari investornya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat tantangan dalam membangun suatu sistem yang terintegrasi ini apa yang selama 7 tahun ini yang paling satu adalah kesamaan visi. Itu problem basic gitu ya. Jadi ada pemerintah daerah yang visi untuk angkutan massal itu peduli amat. Ada ya? Ada. Kesamaan visi itu adalah satu yang basic yang harus kita lakukan. Konsekuensinya ada. Mereka tidak perhatikan, mereka tidak memberikan anggaran dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ada pemda-pemda yang begitu courage untuk ikut, untuk share bersama-sama membangun. Dan yang lebih menggembirakan lagi, bayangkan sekarang ini ada swasta yang bangun bandara dengan koceknya sendiri. Di Kediri, runway-nya 3.000 meter. Nanti di Batam ada lagi. Dan sekarang Singkawang lagi bangun. Jadi artinya apabila kita secara yakin dan menyamakan visi, semua itu
berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu. Nah, baru kemudian ya fiskal lah ya. Ya. Fiskal berarti kita kreatif financing. Tapi tiap tahun kan naik dong anggarannya dari Naik perhubungan. tapi tidak signifikan. Kan tuntutan masyarakat seperti tadi, kan harus sampai Surabaya, ya kan? Itu kan langsung berlipat kebutuhannya gitu ya. Bandara juga demikian ya. Satu lagi memang soal tanah ya. Nah, Jadi tanah itu merupakan hal yang memang tidak sederhana di kita, di mana kita sudah memberikan ganti untung, Iya, bukan ganti rugi. bukan Masih dengan harga kadang-kadang pasar, tidak bisa masih. jalankan. Tapi sekarang dengan pola yang diterapkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Bayangkan 10 tahun sebelumnya kan berapa kilometer tol dibangun, berapa bangun bandara yang dibangun, ya. Di zaman Pak Jokowi relatif sangat cepat dan memang memberikan sesuatu. Saya memang memberikan pesan pada masyarakat bahwa infrastruktur itu harus dibangun sebelum kota daerah itu terjadi. Ada contoh Jakarta. Jakarta sudah padat, kita harus bikin MRT. Susah sekali. iya. Menentukan jalur, terus membebaskan tanah. Iya. Kadang-kadang harus jauh di bawah tanah. Karena kita tidak mempersiapkan. Tapi kita sudah mulai sekarang. Palembang sudah dilakukan. Surabaya sedang kita studi. Medan sama Bandung sedang kita studi dengan World Bank. Jadi ini yang menjadi satu tugas sebagai regulator, sebagai operator, tapi juga sebagai entrepreneur. Iya. Kita menjual kesempatan itu kepada negara-negara. Dan ini kalau kita lihat misalnya dengan Wush ini proyeknya kan walaupun mulainya dan wah kehebohannya dan juga kritisnya banyak, tapi sekarang dinyatakan lumayan cukup sukses ya. Ya. Bisa dibangun ya, Ya. dari kesuksesan ini Ya. harusnya untuk menggait investor-investor lain. Pak Budi cukup optimis ya ini Ya, bisa optimis. menjadi bukan saja prototip tapi showcase kan. Ya, showcase. Ini showcase di dunia. Ya. Mbak Desi, dibayangkan ya, kalau dulu awal-awal saya jadi menteri, saya kalau ke luar negeri itu ya rada minder-minder dikit gitu ya. Kapan kita punya Nah, seperti kapan ini? kita gitu ya? punya? Yang lebih konkret lagi, ketemu menteri itu susah. Saya anytime kalau mau ke Jepang, Korea, Arab Saudi, Abu Dhabi, India, bahkan Perancis, itu dengan mudah kita apply 1 minggu, mereka terima. Bahkan mereka akan datang ke sini. Jadi kesetaraan kita itu sudah terlihat bahwa Indonesia Emas itu bukan mustahil itu terjadi. Iya. Jadi secara kepercayaan masyarakat dunia sangat baik. Bahkan kalau saya ke Korea sama Jepang, mereka tidak malu-malu mengatakan the future is Indonesia. Future-nya mereka itu di Iya. Indonesia. Pasarnya besar, sumber daya alamnya besar. Jadi kalau mau investasi, Indonesia lah yang baik. Maka tugas kami ini adalah mempermudah mereka masuk ke Indonesia. Iya, dan seharusnya mereka juga, apalagi negara seperti Jepang kan mereka sudah over capacity lah, Betul, istilahnya betul. sudah tidak bisa lagi membangun, Ya. sehingga harusnya mereka mulai Ya. membangun di Indonesia. Mungkin terakhir ya Pak Budi tadi mengatakan bahwa idealnya infrastrukturnya dulu baru kotanya. Kalau kita kan kotanya sudah jadi, kotanya semraut, akhirnya bingung sendiri ya, mau betul. gali tunnel atau mau lewat gunung dan lain sebagainya. Ini ada kesempatan IKN, mungkin singkatnya, Ya. supaya jadi prototipe dan juga dari showcase untuk bagaimana kota dengan infrastruktur dan transportasi yang modern dan ramah lingkungan. Jadi itu berangkat dari visi misi dulu ya. Bagaimana Indonesia sentris itu dilakukan. Nah kalau kita udah sepakat Indonesia sentris, nggak ada yang salah dengan IKN. Ya. Yang kedua, yaitu tadi kita punya showcase, tempat bereksperimen, tempat yang terbaik untuk kita lakukan. Infrastruktur jelas, ya, bisa pendidikan, bisa kesehatan, dan ada kebanggaan lain di sana. Kami sedang membangun bandara internasional di sana, yang panjangnya 3.000 meter. Nanti 17 Agustus pesawat Travel 7 bisa mendarat di IKN. Dan ini kota yang pasti bukan smart city saja,
tapi green city Green City. yang penting. Akhir tahun 2023 ada refleksi khusus dan harapan untuk tahun 2024. Singkat saja Pak Bud, yang pesan untuk masyarakat. Saya memang melihat bahwa selama beberapa tahun ini kami berjuang dengan Pak Presiden. Di akhir masa jabatan kami akan lakukan yang terbaik agar proyek-proyek yang kita bangunin itu deliver, tergunakan dengan baik dan berguna bagi masyarakat. Itu sangat penting karena uang yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak sekali. Bahkan kami mendatangkan uang-uang dari luar, dan ini kami harapkan tergunakan dan kami bisa melayani lebih baik pada masyarakat. Iya, terima kasih Pak Budi. Kita juga dukung kalau memang membawa kebaikan. Tentu saja bukan saja kita memiliki transportasi yang efisien, yang cepat, yang modern, yang nyaman, tapi kita juga bisa menjadikan ini landasan untuk tumbuhnya perekonomian dan Pasti. yang sukses dan peradaban baru. Betul. Sehingga kita juga tidak perlu iri kalau ke Ya, luar negeri melihat, betul. wow mereka punya ini gitu. Ya. Kita semua punya di rumah ini. Sekali lagi Pak Budi, terima kasih banyak, sukses selalu. Dan jangan lupa ya, Final Notes juga bisa Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Final Notes dari saya dan juga Pak Budi Karya Sumadi, Menhub, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye. Wush! Push. Yes.